Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di Impact Podcast di channel YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4. Di kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Natalina. Oke, yang biasa kita panggil dengan Mbak Nana. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, di kesempatan siang hari ini kita akan sharing mengenai PMK yang belum lama ini terbit Mbak ya? Iya, betul. Ini merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya. Oke, jadi siang kali ini kita akan mencoba berdiskusi, sharing dengan kawan pajak semua mengenai PMK nomor 74 tahun 2024 yang kurang lebih itu mengatur mengenai wajib pajak yang ada di sektor keuangan. Betul. Mbak, ya, yang mengenai bagaimana pembebanan atas piutang mereka, Mbak ya, karena ini kan khas ya, hanya dimiliki oleh wajib pajak di sektor keuangan. Jadi dan ini sangat relate dengan WP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar 4 Mbak ya, gitu. Jadi dan ini merupakan episode pertama dari rangkaian episode selanjutnya, karena PMK ini juga sangat kompleks ya. Iya, detail. Jadi memang perlu dibagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Kita sebagai awalan ya, Mas Agung. Oke. Jadi kita pembukaan atau pemanasan dulu. Jadi nanti kawan pajak jika ingin memahami mengenai PMK ini harus urut mulai dari episode 1, episode 2 dan sampai episode selanjutnya. Oke. Mungkin Mbak Nana, jadi untuk awalan kita ingin tahu dulu nih, wajib pajak apa saja yang bisa menggunakan atau berkaitan dengan PMK 74 ini, dan bagaimana PMK 74 ini secara umum mengatur wajib pajak yang terkait dengan sektor keuangan, gitu. Gimana Mbak? Ya, baik kawan pajak, dengan terbitnya PMK 74 tahun 2024 yang mengatur mengenai pemupukan cadangan piutang tak tertagih, bisa pemupukan atau pembentukan ya cadangan piutang tak tertagih yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini merupakan penyempurnaan, jadi menggantikan, tapi tidak semua tergantikan karena PMK sebelumnya yang mengatur mengenai cadangan piutang tak tertagih yaitu PMK 81 Mas Agung ya, tahun 2009 seperti yang sudah diubah terakhir dengan PMK 219 tahun 2012 ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, di situ kan ada beberapa pengaturan bagaimana wajib pajak bisa mengurangkan kerugian cadangan piutang itu dalam penghasilan brutonya. Nah, untuk PMK 74 ini tahun 2024 mengatur khusus untuk kegiatan usaha yang terkait dengan bank, kegiatan perbankan maupun kegiatan usaha lainnya yang usahanya itu terkait dengan pemberian kredit atau pembiayaan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa pasal di PMK 81 tahun 2029 itu yang diubah, gitu, diganti ya. Jadi pasal 1 pun juga tidak semuanya. Di pasal 2 kemudian sampai dengan pasal 11 yang masih tetap itu ada di pasal 12 dan seterusnya. Nah, khusus untuk usaha bank yang terkait dengan perbankan, baik itu konvensional maupun syariah, kemudian yang terkait dengan usaha yang jenisnya penyaluran kredit maupun pembiayaan, itu sudah harus menggunakan PMK 74 tahun 2024. Nah, ini berlaku untuk tahun pajak 2024, Mas Agung. Jadi relate ya, nanti sebentar lagi kan akan kita masuk ke tahun 2025 dan kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan itu sudah harus memakai ketentuan di PMK 74. Gitu, seperti itu. Nah, jadi tadi ditanya juga Mas Agung, bagaimana sih wajib pajak yang bisa membebankan penghapusan piutang tak tertagih itu, gitu kan? Kalau di PMK 74 sendiri kan ada 2 metode untuk penghapusan. Jadi yang direct write off, yang langsung ya, yang biasanya Bapak Ibu wajib pajak perbankan atau jenis usaha pembiayaan maupun kredit itu lakukan ya. Nah, kalau seperti itu, jika tidak menggunakan PMK 109, maka
bisa menggunakan metode langsung atau direct write-off. Jadi itu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang HPP ya. Di situ ada biaya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian bagaimana formula biayanya itu terkait dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih jika itu tidak terkait dengan usaha perbankan maupun yang terkait dengan kredit atau pembiayaan, maka pembebanannya bisa langsung dikurangkan dari penghasilan bruto, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Nana. Tapi kan kalau kita ngomong mengenai piutang tidak tertagih, itu kan bisa saja terjadi di semua wajib pajak badan apapun sektor usahanya. Ya, tapi untuk PMK 74 ini khusus mengatur mengenai pembebanan piutang tidak tertagih untuk wajib pajak badan di sektor keuangan ya, seperti itu. Ya. Nah, pastikan perumus aturan kan mempunyai latar belakangan Mbak ya, kenapa harus mengeluarkan PMK 74 tahun 2024 ini yang merupakan penyempurnaan dari aturan-aturan yang ada sebelumnya. Dan begitupun pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, mungkin biar kawan pajak semua juga tahu kenapa sih PMK 74 ini lahir dan tujuannya apa, Mbak? Seperti itu. Ya. Baik kawan pajak, dengan terbitnya PMK 74 tahun 2024 ini yang mengganti beberapa pasal ya. Mengganti ya kawan pajak, tidak merubah sama sekali, hanya ada penggantian karena beberapa pasal masih berlaku. Nah, ini apa tujuannya? Karena PMK 74 ini dikhususkan untuk kegiatan usaha seperti yang tadi Mas Agung bilang ya, perbankan dan kegiatan usaha lain yang bergerak di bidang usaha terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan. Seperti itu. Dan untuk memenuhi amanah dalam Undang-Undang HPP Mas Agung, terutama di pasal 9 ayat 1 huruf C angka 1 yang di Undang-Undang PPH tersebut yang mengatur mengenai pembebanan cadangan kerugian, pemupukan atau pembebanan dana cadangan yang bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto ya, bisa dibiayakan di SPT tahunan wajib pajak sekalian secara fiskal. Nah, itu perlu mengatur ketentuan yang sudah inline dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi. Karena apa? Karena di akuntansi sendiri kan sudah disebutkan di pasal tersebut, pasal 9 tersebut bahwa cadangan piutang tak tertagih yang bisa dikurangkan sebagai biaya yang bisa dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto itu dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan. Mas Agung. Seperti itu ya kawan pajak. Dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan dan PSAK yang relate dengan hal tersebut adalah PSAK 109 kawan pajak yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2020. Nah, sedangkan PMK yang lama kan belum mengakomodir ketentuan yang seharusnya bisa diselaraskan ya, dengan bisa iya betul. Nah, di kesempatan ini maka ada PMK 74 tahun 2024 yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut. Karena apa? Ya memang amanahnya seperti itu untuk kegiatan perbankan, kemudian usaha lain yang terkait dengan kredit atau pembiayaan itu kita harus secara fiskal tetap mengikuti ketentuan komersil. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian diterbitkanlah ketentuan baru. Jadi beberapa pasal yang ada di PMK 81 tahun 2029 itu diganti yang terkait dengan kegiatan perbankan dan penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut. Kurang lebih begitu, Mas Agung. Siap. Nah, jadi sudah dijelaskan latar belakang dan tujuannya. Nah, kalau kita beralih ke hal yang lebih ada di lapangan, jadi lebih menyentuh kondisi lapangan. Sektor wajib pajak yang bergerak di sektor keuangan kan ada beberapa ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di laporan keuangan kan juga pasti ada pos untuk piutang. Nah, dan mungkin juga ada untuk kalau kita breakdown lebih lanjut juga pasti ada piutang tidak tertagih. Nah, Mbak Nana mungkin bisa jelaskan yang pertama, wajib pajak di sektor keuangan mana saja sih yang berhak menggunakan PMK 74 ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
objek piutang mana saja yang bisa dikurangkan dalam pembentukan cadangannya. Jadi apakah semua piutang bisa atau harus ada kriterianya, gitu Mbak. Itu. Iya, baik kawan pajak, di PMK 74 ini memang menganut ada diatur 2 metode ya, bisa metode langsung write off, direct write off maupun dengan metode pencadangan atau allowance ya. Ini untuk untuk piutangnya. Nah, tadi ditanyakan subjek pajak apa saja, kemudian objeknya pun juga apa. Tentunya kalau ada subjek pasti ada objek ya, demikian juga sebaliknya. Nah, yang terkait dengan subjek badan usaha, sebagaimana dimaksud yang bisa terpengaruh atau mungkin harus menerapkan PMK 74 ini, ada jenisnya yaitu perbankan, bank umum, bisa juga bank perkreditan atau perekonomian rakyat. Seperti itu. Kemudian untuk bank itu ya Mas Agung, kalau untuk usaha selain bank itu ada KSP, Koperasi Simpan Pinjam ya. Dulunya kan tidak diatur ya. Tentang perusahaan PPA, perusahaan pengelola aset, kemudian penyelenggara usaha, jasa pembiayaan, kemudian ada lembaga keuangan mikro, keuangan lainnya seperti PNM ya, Permodalan Nasional Madani, sarana multi infrastruktur, kemudian juga lembaga pembiayaan ekspor impor gitu ya. Nah, memang beberapa terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar 4 ya, wajib pajak. Jadi memang harus memperhatikan ya, siapa tahu memang diperlukan ketentuan ini. Nah, itu subjek pajaknya. Subjeknya itu ya. Gitu. Untuk objeknya? Nah, untuk objeknya sendiri ini tidak semuanya ya, objek piutang itu terus sekonyong-konyong bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Nah, kalau wajib pajak berpikir bahwa oh ya berarti kalau ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu okelah bisa saya kurangkan gitu kan, dikoreksi fiskal sebagai pengurang penghasilan. Itu tidak seperti itu ya, karena tidak semua piutang bisa dikurangkan, karena ini hanya yang terkait dengan kredit atau pinjaman dan atau pembiayaan saja. Nah, itu yang bisa memenuhi klausul bisa dijadikan sebagai pengurang pembentukan cadangannya itu ya Mas Agung, seperti itu. Kalau misalnya nih ada usaha, katakanlah misalnya perusahaan pengelola aset, katakanlah dia punya aset kan, aset bangunan atau mungkin aset kendaraan, mungkin ya barang bergerak atau aktiva tetap disewakan, kemudian ada kredit macet di situ terkait dengan aset yang disewakan. Nah, itu bagaimana nih kalau tidak dapat ditagihkan gitu kan piutangnya? Nah, itu tidak bisa, tidak memenuhi klausul ini sebagai piutang yang tidak tertagih gitu kan, karena itu tidak terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan atau kreditnya. Seperti itu, karena itu kan terkait dengan kegiatan usaha lainnya. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Karena lini bisnis utamanya adalah di sektor pembiayaan keuangan ya. Yang pada ininya tuh menyalurkan kredit, tapi kemungkinan wajib pajak tersebut juga memiliki mungkin aset yang idle, mungkin bangunan disewakan, kok kebetulan macet juga, itu nggak boleh ya? Tidak boleh gitu. Ya. Oke, mungkin ini Mbak, untuk lebih memperdalam atas pertanyaan yang sebelumnya, kalau kita bikin mind mapping Mbak ya, jadi mind mapping supaya kawan pajak semua juga lebih clear. Mind mapping pertama berdasarkan jenis usahanya, lalu yang berikutnya berdasarkan metode pembebanan penghapusan piutangnya. Itu gambarannya seperti apa Mbak? Ya baik, nah kita masuk ke ini ya, metode pembebanan penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini sudah diatur juga itu di pasal dalam PMK 74 itu ya kawan pajak. Ada 2 jenis pembebanan penghapusan piutang tak tertagih. Tadi sempat saya singgung sebentar, itu metode langsung atau direct write off. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa biaya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu yang merupakan biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, itu ada syarat tertentu sesuai pasal itu tadi ya, pasal 9 itu. Nah, apa syarat tertentunya? Kita tetap harus memperhatikan PMK 105 2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK 207 2015, karena PMK itu masih kita pakai gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu sampai dengan piutang itu
bisa dikurangkan sebagai penghasilan. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara metode langsung dulu ya, langsung bisa langsung dibebankan, itu bagaimana formula biaya yang bisa dibebankan? Ya berarti piutang yang memang nyata-nyata tidak dapat ditagih gitu. Nah, itu tentunya bukan untuk usaha bank dan yang terkait dengan kredit maupun pembiayaan ya, Mas Agung. Itu metode pertama yang diatur dalam PMK 74. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan untuk kegiatan yang memang ditujukan bagi pembentukan PMK 74 ini. Jadi melalui metode pembentukan dana cadangan kawan pajak. Untuk metode cadangan atau allowance itu ada formula khusus karena ini terkait cadangan, kita harus perhatikan cadangan awal dan cadangan akhir ya kawan pajak. Bagaimana formulasi biayanya? Yaitu nilai tercatat akhir cadangan dikurangi cadangan awal. Nah, sedangkan untuk cadangan awal sendiri itu juga ada rumusnya. Apa rumusnya? Jadi nilai cadangan awal itu adalah nilai tercatat awal cadangan dikurangi piutang yang memang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam tahun berjalan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menentukan bagaimana menghitung piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama tahun berjalan, kita harus tetap menggunakan dasar aturan di PMK 105 tahun 2029 itu, Mas Agung. Tahun 2009. Seperti itu, 2009 ya. Jadi di satu sisi kalau kita menghitung nilai tercatat akhir cadangan, kita harus sudah menggunakan PMK 74 nih tahun 2024. Tapi kita untuk menghitung piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama tahun pajak berjalan, kita persyaratannya harus tetap menggunakan itu PMK 105. Oke. Mungkin kalau untuk subjeknya tadi dipertegas itu berarti kalau tadi bank, baik bank umum maupun yang biasa kita kenal dengan BPR Mbak ya. Dan yang yang badan usaha lainnya berarti ada koperasi simpan pinjam, yang perusahaan pengelola aset dan penyelenggara usaha jasa pembiayaan, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya. Seperti itu Mbak ya. Oke, untuk yang terakhir Mbak, karena ini overview ya, nanti diperdalam di episode berikutnya. Kalau mengenai konsep dan alur pembebanan pembentukan cadangan piutang tak tertagih tapi dari sisi komersial dan fiskal Mbak, itu kurang lebihnya gambaran umumnya seperti apa Mbak? Oh baik, ini sebelum masuk ke persandingan antara fiskal dan komersil. Betul, ya, komersil dan fiskal, kita perlu ini dulu, pahami dulu, jika Bapak Ibu sekalian kegiatan usahanya itu merupakan usaha bank atau usaha lain yang menyalurkan kredit atau pembiayaan. Nah, jika iya, kita harus melihat juga apakah aset keuangan yang berupa piutang kredit atau pembiayaannya itu apakah ada. Nah, jika ada, maka bisa jadi menggunakan itu pasal 9. Pasal 9 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang PPH. Ya, jadi untuk penghapusan piutangnya tidak menggunakan metode direct write off, tapi melalui biaya pembentukan cadangan atau allowance itu. Jadi piutang tak tertagih atau mungkin istilahnya cadangan kerugian penurunan nilai CKPN atas piutang kredit atau pembiayaan itu, jika sudah menggunakan PSAK 109, nah Bapak Ibu sekalian dalam laporan keuangan komersil selama ini sudah menggunakan PSAK 109, maka bisa menggunakan, wajib menggunakan kelompok tahapan atau staging. Nah, ini yang diatur dalam ketentuan PMK 74. Nanti di episode selanjutnya akan dijelaskan ya dengan kawan-kawan. Iya, seperti itu. Jadi jika yang pertama kita cek dulu kegiatan usaha Bapak Ibu apa, kemudian terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan atau tidak, apakah sudah menggunakan PMK 109 atau belum dalam laporan keuangan komersil. Jika sudah, maka ketentuan PMK 74 ini akan relate sebetulnya dengan yang sudah Bapak Ibu terapkan ya dalam laporan gitu. Tinggal nanti ada penyesuaiannya di koreksi fiskal ya, gitu kan. Atas penyesuaian itu tadi penghitungan
nilai cadangan akhir, kan memang ada yang harus di nilai piutang akhir di tahun 2023 ya tentunya ya, yang menjadi piutang awal di tahun 2024 itu yang nanti akan disesuaikan ya, di-adjust dari PMK 81 menjadi ketentuan PMK 74. Nah, kemudian kembali lagi jika kegiatan usaha Bapak Ibu ternyata bukan perbankan, tentunya menggunakan itu tadi biaya pembebanan langsung ya, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih bisa dibiayakan semuanya gitu. Nah, jika tidak, untuk usaha perbankan maupun yang terkait dengan kredit maupun pembiayaan yang selama ini belum menggunakan PSAK 109, maka menggunakan tahapan kolektibilitas bagaimana yang diatur dalam PMK 81. Tapi di PMK 74 ini pun juga sudah diatur, Mas Agung. Jadi kan ada 2 tahapan, memang menggunakan tahapan atau staging, kemudian metodenya kelompok kolektibilitas. Seperti itu. Nah, kemudian apa nih terkait konsep dan alur, ya, Mas Agung? Itu tadi konsep dan alur. Kalau nanti mengenai perbandingannya komersial dan fiskal ini seperti apa, Mbak? Oke. Untuk konsep alur pembebanan pembentukan cadangan piutang tak tertagih ini juga diatur dalam pasal tersendiri ya. Jadi prinsipnya itu menyesuaikan sebetulnya ya kawan pajak dengan konsep pembebanan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai sesuai laporan keuangan komersil sesuai SAK. Nah, kalau dari sisi komersilnya, laporan posisi keuangan dan CALK ya biasanya itu kan ada mutasi CKPN, baik itu kredit maupun pembiayaan. Di situ akan dihitung ya kawan pajak sekalian, bagaimana menghitung nilai tercatat awalnya. Kemudian juga ada penghapusan tahun berjalan. Nah, yang dimaksud di sini untuk pembentukan tahun berjalan itu adalah biaya cadangan kerugian piutang yang bisa dikurangkan itu. Maksudnya seperti itu, Mas Agung. Jadi di PMK 74 juga sudah ada di lampirannya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya kawan pajak. Jadi intinya untuk dari sisi komersil, pembentukan tahun berjalan itu merupakan nilai tercatat akhir yang dikurangi dengan nilai tercatat awal dan dikurangi lagi dengan penghapusan tahun berjalan. Nah, nanti implementasinya di laporan laba rugi untuk pembentukan CKPN, baik itu kredit atau pembiayaan itu. Nah, nanti akan muncul di situ penghitungannya untuk pembebanan pengakuan secara fiskalnya, maka di situ yang ada namanya cadangan piutang tak tertagih untuk kredit atau pembiayaan. Sebetulnya sama intinya ya kawan pajak. Kita mulai menghitung dulu dari nilai tercatat awalnya, kemudian kita kurangkan dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, untuk dari sisi komersil, nilai tercatat awal, kemudian ada pengurangnya penghapusan tahun berjalan. Nah, kalau dari sisi fiskal, istilahnya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kemudian ada lagi nih pembentukan tahun berjalan, jadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih di tahun berjalan itu. Sama kan, fiskal juga ada, di komersil tadi juga ada. Setelah dikurangkan, maka akan muncul bagaimana untuk pembentukan nilai tercatat akhirnya. Nah, yang menjadi pengurang penghasilan bruto, nah itu tadi biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau hanya dinarasikan mungkin bingung ya kawan pajak, nanti kita bisa pelajarin lebih lanjut. Jika masih bingung, nanti bisa bertanya lebih lanjut ke Mas Agung atau penyuluh yang lain gitu. Okay. Seperti itu. Untuk overview saya pikir udah cukup ya Mbak ya. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin kalau saya boleh nyimpulkan ya, paling enggak di sini ada 3 poin utama Mbak ya. Pertama, wajib pajak sektor keuangan itu mempunyai hak untuk membebankan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Ya. Lalu wajib pajak sektor keuangan yang seperti apa? Yaitu pertama, bank dan badan usaha lainnya. Untuk bank itu ada bank umum dan bank perekonomian rakyat. Yeah. Untuk yang lainnya itu badan usaha lainnya ada sewa guna usaha dan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, Mbak ya. Itu untuk yang bisa menerapkan PMK ini. Dan yang
Tiga adalah metode pembebanan penghapusan piutang tidak tertagih itu bisa melalui dua metode. Pertama, melalui penghapusan piutang tidak tertagih pada saat piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pembentukan cadangan, yaitu pembebanan atas penghapusan piutang tak tertagih melalui penyisihan yang dibentuk sejak awal pengakuan piutang, yang itu dilakukan secara taat asas ya, konsisten. Tapi itu pun juga ada dua metode kan, metode staging dan kolektibilitas gitu kan ya. Kalau staging itu yang breakdown lebih rinci lagi ya. Betul, yang sudah menggunakan PSAK 109 ya, yang konvensional. Tapi kalau terkait dengan syariah masih menggunakan kolektibilitas, Mas Agung. Ya. Saya rasa cukup sekian Mbak untuk overview di awal untuk pengetahuan awal bagi kalian pajak semua. Nanti akan lebih dirinci lagi di episode-episode berikutnya. Betul, ada dua lagi ya, dua seri lagi kawan pajak ya. Kalau ada pertanyaan, kawan pajak bisa menuliskannya di kolom komentar. Gitu. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu Mbak podcast kita, jadi supaya efektif, jadi teman-teman bisa lanjut ke episode berikutnya. Gitu, Mbak, ya. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Pajak kuat, APBN sehat.